Mohon maaf, pertama itu awal ya, awal situasi pertama. Jadi atap awal situasi pertama yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi kita mulai terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah tantangan. Tantangan ini adalah kita menceritakan kita menceritakan apa yang kita mulai kemas di awal tadi dan apa yang akan kita tuangkan di dalam buku. Kalau di sini kan kita kepada praktik baik pembelajaran. Jadi lebih tepatnya kita membuat ringkasan terlebih dahulu permasalahan apa nih yang akan kita tuangkan. Misalnya kayak yang baru ramai-ramai saat ini ya, misalnya kejadian di dalam kelas ketika mengajar, terus ada permasalahan terhadap siswa. Nah, itu kita bisa tuangkan. Tapi konteks yang kita jalankan di sini adalah praktik baik pembelajaran bukan permasalahan. Yang ketiga yaitu yang ketiga baru aksi. Ya, yang ketiga baru aksi. Aksi di sini kita sudah mulai mendapat benang merah. Kita sudah mulai mendapat benang merah dari pelaksanaan penulisan tersebut, dari pelaksanaan strategi yang kita buat. Nah, di aksi ini kita sudah dapat tuh sudah mencapai, kalau di dalam fiksi itu kita udah sampai ke titik klimaks dalam penulisan. Yang terakhir yaitu hasilnya atau perubahan dari aksi tadi. Jadi tahapan-tahapan itu lebih tepatnya menggunakan metode ATAP. Mungkin nanti bisa di dalam seksi tanya jawab ke depannya. Jadi mohon maaf juga kalau apa yang saya sampaikan ini kurang kurang bisa dipahami ya, karena itu ya salah satu juga saya biasa menulis kebanyakan menulis fiksi. Jadi untuk penggunaan aturan-aturan yang ilmiah itu jarang jarang digunakan dalam penulisan fiksi tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris atas pemaparannya tentang menulis antologi praktik baik pembelajaran kali ini, yaitu kita menggunakan metode ATAP ya, yang nanti barangkali ada yang masih bingung apa sih praktik ATAP itu, nanti akan diperluas lagi ditanya jawab begitu ya Pak Aris. Pak Aris ini luar biasa, bukunya fiksinya itu entah ke berapa ratus ya Pak yang diterbitkan. Hebat nih Pak Aris ya. Terima kasih ya Oke, Pak. Wah, sama-sama Ibu. iya. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, mari kita lanjutkan untuk pemaparan dari pemateri yang kedua, yaitu Ibu Dr. Haja Iis Faridazen MPD yang akan menyampaikan tentang tema menulis di antologi kali ini. Kepada Ibu Haja Iis, dipersilahkan Ibu. Hatur nuhun Ibu Ilis. Sami-sami Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ada nguna mendengung nggak? Enggak, ini bagus sekali pokoknya mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Ibu Bapak sekalian,
para guru-guru hebat dari madrasah dan dari guru PAI. Juga para pengawas yang menjadi orang tua kita. Yang saya hormati Bapak Ketua Kepala Madrasah ya, Kepala Madrasah, Kamad, Kepala Penmad, dan Kepala PAIS. Yang saya hormati Bapak Erwan sebagai promotor bisa dibilang ya untuk program ini. Yang saya hormati Pak Alwan, juga Ibu Bapak yang saya muliakan. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu, tapi insya Allah tidak mengurangi kehebatan Ibu Bapak begitu. Perkenalkan, nama saya Dr. Haja Iis Farida Zain dari SMP Azainiyah, Kepala Sekolah SMP Azainiyah, juga guru PAI, juga PJBA ya, PJBA penanggung jawab bidang akademik untuk guru PAI SMP Kabupaten Sukabumi, begitu. Alhamdulillah pada saat ini bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak. Mungkin tahun lalu ada yang sudah pernah ikut ya. Eh, Tahun ini kita akan menulis lagi karena tidak ada jalan tidak ada jalan balik kanan gitu ya, tidak ada jalan mundur, yang ada adalah jalan maju begitu. Eh, se Sesibuk apapun kita, saya rasa curhat sedikit tentang apa yang kita laksanakan di sekolah dan di madrasah pasti eh, banyak masalah yang bisa diangkat begitu ya, dan banyak masalah yang sudah kita ketemukan solusinya begitu. Eh, Izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Ya, Share ya. screen. Ari di dia yang nampilkan semua kumaha. Sudah. Ya, sip. Ini Ibu Bapak co-host mohon di apa namanya? Mohon dikontrol untuk para peserta yang belum mute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan saya bahas adalah tema tulisan praktik baik, karena pada perkembangan bisa dibilang ya untuk tahun ini Ayang, ada perkembangan. Ibu naraskan iya. Berisik atuh Bu. Kadang aku kasih dolog ya, ganeng. Ya, co-host Ibu Eli, Ibu Haja Eli punten di Ibu mute. Ilis juga co-host. Oh iya, oke, makasih Bu. Siap. Jadi yang akan kita bahas sekarang itu perbedaannya dengan tahun lalu adalah tahun lalu itu kita belum ditentukan kayak temanya. Sebenarnya apakah tema ini untuk membatasi kita? Sebenarnya tidak. Jadi tema ini tidak untuk membatasi tetapi untuk memberikan keleluasaan kepada kita. Silahkan dikembangkan begitu ya, tidak hanya pada tema yang ditentukan ini, bukan ditentukan, tetapi diberikan gambaran kira-kira tema apa saja yang bisa kita angkat untuk apa? Pastinya ini untuk penulis pemula ya, seperti saya begitu. Tapi kalau untuk yang sudah master, untuk yang sudah sepertinya tidak harus itu pakai tema-tema begitu ya, sudah keluar sendiri tulisannya begitu. Kita lanjutkan. Tema tulisan yang pertama itu adalah praktik baik pembelajaran, karena kita sekarang sudah berada masuk kepada fase berikutnya, yaitu fase kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Jadi kalau kemarin ada yang bilang kurikulum merdeka berarti diganti ya. Sebenarnya kurikulum merdekanya tidak diganti, tetapi pendekatannya menggunakan pendekatan deep learning untuk sebenarnya di madrasah juga dan di sekolah juga, tetapi di madrasah ini ada kurikulum khasnya, yaitu kurikulum berbasis cinta begitu. Dari awal tahun ajaran sampai sekarang kita pasti sudah menerapkan, meskipun agak meraba-raba, tetapi bisa hal ini diangkat menjadi tulisan kita. Bagaimana penerapannya di sekolah melalui begitu. Lalu praktik baik implementasi moderasi beragama sebagai budaya sekolah madrasah ini sudah lama ya kita laksanakan. Ibu Bapak bisa menulis langsung kepada moderasi beragama, bisa mengambil tema yang ini. Lalu praktik baik pengelolaan dan pengembangan PAI.
pada sekolah atau madrasah. Nah, masalahnya untuk di madrasah itu kan PAI ini ada pengembangannya ya, ada ke fikih, ada ke sejarah begitu. Nah, di sekolah juga ada pengembangan, baik itu pengembangan yang bersifat intrakurikuler ataupun kokurikuler ataupun ekstrakurikuler. Nah, ini bisa diangkat menjadi tema begitu ya. Lalu praktik baik pengelolaan dan pengembangan madrasah unggul untuk madrasah. Lalu praktik baik ekoteologi. Nah, ini mungkin belum apa ya, belum terbahas di tahun sebelumnya, tetapi sudah ada sebenarnya tulisan dari tahun kemarin yang membahas ini gitu ya, yang membahas ekoteologi. Tentang apa ekoteologi itu? Mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim melalui inisiatif seperti penanaman pohon, penggunaan konsep green building, dan pengembangan konsep agama terkait lingkungan. Bisa juga yang sekolah atau madrasah yang masih melaksanakan P5 ini bisa juga tentang sustainable living, mungkin begitu. Lalu praktik baik pengembangan anak usia dini holistik integratif ini untuk PAUD, karena kita di sini dari mulai guru PAUD, guru TK ini sudah bisa ikut bersama-sama menulis di tulisan ini, buku ini gitu ya. Lalu praktik baik pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf di sekolah. Ini juga termasuk di 10 pembiasaan akhlak mulia yang ada di Kabupaten Sukabumi. Jadi mungkin ibu bapak sekolahnya atau madrasahnya sudah melaksanakan ini, bisa diangkat temanya seperti itu. Lalu masih banyak lagi tema praktek baik, salah satunya usaha kesehatan sekolah madrasah, adiwiyata, perpustakaan sekolah, sekolah madrasah. Jadi karena untuk madrasah ini ruang lingkupnya umum, jadi seluruh mata pelajaran bisa masuk, seluruh kegiatan di madrasah bisa masuk begitu ya, tergantung nanti pengalaman ibu bapak di dalam hal apanya begitu. Dan madrasah ramah anak, inklusif, lalu digitalisasi madrasah yang sekarang sedang digulirkan begitu ya, tentang AI dan lain sebagainya. Pendidikan kepramukaan, pengelolaan MBG ini juga akan menjadi masalah yang seksi ya, karena sedang hot gitu ya masalahnya, sedang panas dibahas tentang lain-lainnya. Dan sekolah atau madrasah yang mana tadi yang pengelolaan MBG-nya itu baik begitu, itu bisa diangkat ya, temanya bisa diangkat. Lalu pengelolaan alumni madrasah, pengembangan potensi minat bakat dan prestasi peserta didik melalui ekstrakurikuler, praktik baik pencegahan dan penanganan kekerasan fisik ini juga sedang menjadi apa ya, masalah gitu ya. Jadi pembelajaran berbasis fenomena begitu, seperti yang tadi dibahas oleh Pak Aris. Psikis dan seksual di madrasah atau di sekolah, praktik baik akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, itu juga bisa diangkat menjadi tema begitu ya. Apakah temanya yang disebutkan barusan tok di situ? Tidak. Jadi kita bisa menulis apapun yang sedang kita garap, apapun permasalahan yang sudah kita selesaikan begitu, untuk menjadi praktik baik. Namanya juga praktik baik ya. Mungkin ada hal yang tidak terpikirkan oleh kami di panitia begitu ya, tentang apa praktik baik yang sebenarnya sangat bermanfaat begitu ya. Itu mohon di-share dalam bentuk tulisan dan kita bukukan agar menjadi apa ya, sharing untuk para pembaca begitu. Tadi tentang best practice sama dengan dari Pak Aris, mungkin saya agak pendalaman begitu ya. Indikator apa sih sebenarnya best practice itu begitu, atau praktik baik itu? Yang pertama, mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah dalam pendidikan, khususnya pembelajaran. Kalau misalnya ini dalam pengelolaan sekolah, kita banyak yang kepala sekolah atau kepala madrasah, atau juga pengelolaan madrasah sebagai pengawas, begitu ya. Kita sebagai pengawas, pasti Bapak Ibu pengawas sangat hebat, sudah bisa membimbing sekolah-sekolah. Nah, mungkin dari mana sekolah yang menurut Bapak Ibu sangat amat baik dan layak untuk diangkat begitu ya. Bisa juga, atau bagaimana pengelolaannya, karena satu pengawas ini banyak sekali membimbingnya begitu sekolah.
Lalu indikator best practice yang kedua adalah membawa sebuah perubahan atau perbedaan sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa. Apakah hasilnya, jadi bukan namanya juga best practice ya, contoh baik begitu ya, uswatun hasanah, pasti sudah menyelesaikan masalah dengan efektif efisien begitu ya. Jadi tidak memberikan pengalaman yang gagal begitu Manawi. Lalu indikator best practice yang ketiga adalah mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan. Diharapkan seperti itu, keberhasilan yang lestari gitu, atau dampak dan manfaatnya berkelanjutan. Diharapkan seperti itu. Lalu indikator yang keempat adalah mampu memberi model dan memberi inspirasi dalam membuat kebijakan serta inspiratif begitu. Indikator yang kelima, cara dan metode yang dilakukan atau digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Karena satu produk yang bagus itu bukan yang sampai mengeluarkan banyak gitu mahal begitu ya. Ya mungkin untuk beberapa sekolah atau madrasah yang notabene bonafit begitu bisa, tetapi untuk yang lainnya ini susah dilaksanakan gitu. Diharapkan best practice ini adalah best practice yang praktik baik yang sudah dilaksanakan tetapi affordable gitu ya. Karena produk yang bagus itu adalah yang mudah dijangkau, mudah digunakan, mudah diakses begitu. Itu Manawi agar bisa diikuti keberhasilannya dengan keberhasilan orang lain gitu Manawi ya. Nah, seperti apa best practice ini? Tadi ada metode atap, salah satunya gitu. Salah satu yang lain itu ada metode STAR. Sebenarnya sama saja, STAR dan atap ini langkah-langkahnya sama, definisinya sama begitu ya. Ini situasi. Yang pertama situasi. Situasi itu kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Sama seperti kita bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, pasti ada latar belakang. Nah, latar belakangnya apa? Keadaan awalnya itu seperti apa? Lalu tantangan yang berada dalam keadaan awal itu apa? Setelah itu bagaimana aksi kita? Apa yang kita lakukan? Misalnya metode pembelajaran apa begitu ya? Atau misalnya inquiry kolaboratif itu seperti apa? Sebelumnya belum, lalu melaksanakan hasilnya bagaimana? Cuma kalau di STAR ini si hasil ini adanya di refleksi gitu. Karena kita di pendekatan deep learning ini sangat yang jadi kuncinya itu adalah reflektif begitu ya. Kira-kira refleksinya seperti apa, dampak yang dihasilkan seperti apa, itu Manawi untuk metode STAR. Jadi sama saja dengan atap ada 4 langkah, STAR juga sama 4 langkah. Diawali dengan awal, keadaan awal atau situasi awal begitu ya. Nanti kita perdalam lagi di pertanyaan ya Ibu Bapak. Lalu ini ada tips yang saya ambil dari BBGTK ya, tentang tipsnya untuk menulis cerita praktik baik. Kita sebagai penulis awal ya, penulis pemula, mungkin saya begitu ya, sebagai penulis pemula ini kadang-kadang kita suka bingung ya, mau nulis dari sebelah mananya begitu ya, awali dari mananya. Maka ada tips ini. Nanti filenya akan saya kirimkan kepada panitia. Nanti panitia bisa mengirimkan kepada Ibu Bapak agar dibaca kembali begitu ya. Takutnya nanti lupa begitu ya. Ada judul tentu saja, terus ada paragraf pengait, depannya ada pertanyaan pemantik seperti itu. Lalu di awal tadi disebutkan tadi ya keadaan awalnya seperti apa gitu. Lalu situasinya seperti bagaimana. Nah, tentang menulis situasi juga ini ada cara-caranya begitu ya, mengingat apa yang Ibu Bapak rasakan. Jadi tentu saja apa yang kita tulis ini harus bisa membawa pembaca bukan hanya secara bukan hanya secara logika tetapi menyentuh rasa begitu ya. Karena ketika menyentuh rasa maka akan menjadi long term memory gitu ya, akan diingat lebih lama di memori kita begitu. Lalu menulis aksinya ya, gunakan kalimat-kalimat seperti ini, nanti saya akan berikan filenya, bisa kita baca ketika kita menulis gitu ya, dilihat lagi, nulis lagi, dilihat lagi. Tips dari saya awal untuk awal menulis curhat sajalah begitu. Nanti kita lihat nih curhatnya panjang banget gitu ya curhatnya. Tinggal yang mana ya, yang awalnya, yang mana yang situasinya, apa tantangannya, tinggal kita bagi-bagikan paragrafnya begitu. Untuk saya yang suka curhat begitu ya. Lalu menulis hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu selain jadi buku, jadi kalau kita saya sangat belajar dari teman saya
senior saya sebenarnya beliau. Ibu Nenden Sulastri ya dari Madrasah Guru IPA ini kami sama-sama kuliah S2 di Unpad. Beliau selalu mengingatkan saya kalau nulis itu satu tulisan harus bisa kemana-mana begitu. Kemana-mana, satu jadi buku, satu jadi diupload ke PGP dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita satu kali nulis bisa kemana-mana gitu Manawi. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan atau perkataan yang tidak berkenan. Nanti kita akan ada tanya jawab yang dibimbing sama moderator begitu Manawi. Hatur nuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Haja Iis Farida Zain MPD yang begitu banyak pencerahannya ya buat kita semua tentang tema menulis, kemudian indikator best practice, kemudian banyaklah yang tadi disampaikan. Jadi untuk buku kali ini luas banget ya temanya. Dan pasti Bapak Ibu semua para penulis guru-guru hebat penasaran banyak hal yang harus ditanyakan kepada pemateri, dan untuk tanya jawab, sesi tanya jawab kali ini akan dipandu oleh Ibu Hajah Eli Maimunah dan Ibu Arlin Triana. Kepada beliau disilahkan. Bu Hajah Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihi ala ni'amillah. Bahagia dan bangga pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu calon penulis buku antologi edisi kelima. Tadi sudah dipaparkan tentang kegiatan menulis kita yang sudah kita akan mulai. Sekarang sudah maaf sebentar ya. Untuk kegiatan ini tadi sudah disampaikan tentang beberapa materi. Sambil menunggu mungkin Pak Kasih Madrasah atau Pak Kasih Pais tadi sudah bersedia hadir. Tapi kalau tidak juga mungkin kita terus jalan. Bapak Ibu silahkan barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan tentang segala sesuatu mengenai penulisan. Dipersilahkan raise hand atau langsung bicara. Semoga Bapak dan Ibu, jika ada Silakan. pertanyaan yang ingin disampaikan. Tidak ada mungkin ini ya langsung ingin ke aksi. Tes. Oh iya, tes yang mana ya? Bapak Teddy Mulyadi, MI Cipamuti. Kepada Iya, Bu. Pak Teddy Mulyadi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam semangat selalu untuk menulis. Saya menyesal, Bu, kenapa saya nggak dari dulu mengikuti program ini, acara ini. Tapi nggak apa-apalah, ini yang sudah kelima ya, Bu ya. Tapi saya ingin menekankan aja, Bu. Cuma kayaknya kita ada dua ini ya, Bu ya. Dua jenis untuk menulis kita di sini, yaitu fiksi dan non-fiksi. Karena tulisan kita mengenai best practice itu mengarah ke tulisan ilmiah ya, Bu ya. Maaf, saya baru connect sekarang dari dulu. Jadi berarti kita harus mempelajarinya itu bagaimana kita menulis dengan syarat-syarat penulis ilmiah, begitu ya, Bu ya. Gitu aja, Bu. Cuma menekankan kalau saya jadi ada batasan untuk berpikir. Karena selama ini saya hobinya menulisnya di fiksi, Bu. Jadi ngahayal aja tentang kehidupan madrasah, tentang guru-guru dan sebagainya. Mungkin pada best practice ini jadi saya mencoba untuk pelajari penulisan ilmiah. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Bu Heni kayak Ibu ya. Ada Bu Heni ini. Persilakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Pada Ibu yang sekarang, perkenalkan saya Ibu Heni. Yang akan saya tanyakan ini Bu, dalam penulisan back prestis ini, yang pertama judul itu kan bebas ya. Apakah judul itu harus harus benar-benar istilahnya berdasarkan ejaan yang disempurnakan, atau bisa seperti Istilahnya Pak. memakai istilah-istilah asing atau memakai istilah Sunda atau dicampur, apakah boleh? Itu untuk judul yang pertama. Yang keduanya, di dalam bercerita di dalamnya itu ada ada keterlibatan saya gitu. Apakah boleh dengan saya atau aku gitu untuk kata pengganti sayahnya itu yang lebih yang benarnya itu saya atau aku gitu di dalamnya itu. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Masih lagi? Bu Arlin, silakan. Halo. Tadi ada Ibu siapa ya? Tadi satu lagi tadi. Bu Heni, Di Bapak Dede nggak kelihatan lagi deh. Yang tadi mau bertanya. Atau dua dulu ya. Bu Iya, Arlin dua dulu ya. dijawab dulu aja Pak Aris ya. Ya, silakan pemateri Pak Aris atau Bu Haji silakan. Enggak, Bu Haji. Ya, Pak Aris duluan. Pertama tadi dari Bapak Edi ya? Pak Teddy. Ya, Pak Teddy. Pak Teddy. Bapak, kalau menulis itu bebas Pak, tanpa syarat. Seniman itu tidak dibatasi dengan syarat Pak. Jadi menulislah yang ingin Bapak tuangkan di dalam tulisan. Mungkin kalau yang syarat itu penulisan ilmiah itu memang rentan ya, penuh dengan syarat dalam penulisannya. Ya, tetapi kalau dalam fiksi itu Bapak bebas ya, sebebas-bebasnya untuk membuat tulisan. Namun pada konteks kali ini kita dalam pembelajaran baik, mungkin di sini kita bisa kolaborasi antara fiksi dan non-fiksi. Jadi non-fiksi yang diceritakan atau dituangkan dengan gaya fiksi. Tetapi di sini tentu dengan menggunakan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu Pak untuk Bapak Teddy ya. Kalau untuk Ibu siapa tadi ya? Ibu Heni. Nah, untuk Ibu Heni, sebuah tulisan itu akan mulai dilihat ya, dilihat bagaimana orang tertarik dengan buku kita. Itu pertama adalah judul. Jadi dalam judul itu kita boleh menggunakan istilah asing, ya, boleh juga menggunakan bahasa yang renyah. Namun dalam konteks judul itu harus diusahakan judul itu menarik. Karena tetapi ada juga ketika kita membuat judul menarik tapi isinya tidak menarik. Nah, ada juga ketika judulnya kurang menarik, isinya menarik. Tapi kita yang pertama itu memang harus diusahakan judul dulu, judul yang menarik. Nah, biasanya judul yang menarik itu seperti apa?
Kalau beda ya kalau misalnya dengan judul skripsi kan itu atau tesis dan sebagainya itu perlu apa namanya ada keterkaitan, ada hubungan dan lain. Tapi kalau untuk buku ini, kalau untuk buku biasanya dalam pembuatan judul itu yang bisa membuat atau menggugah ketika orang melihat sekilas orang itu langsung oh buku ini bagus. Nah, seperti ini gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada dalam bercerita ada keterlibatan aku, saya, atau yang baiknya bagaimana gitu ya Bu ya. Kalau dalam fiksi kita bisa menggunakan mungkin dengan apa banyak bahasa. Kalau misalnya fiksinya dengan fiksi remaja itu bahasa gue, lo, yang kayak gitu tuh pasti masuk, pasti ada dengan hal seperti itu. Nah, ada juga yang misalnya kalau orang ke satu dia bisa memakai saya, bisa dia memakai aku. Nah, tapi kalau dalam praktik baik ini biasanya biasanya menggunakan jarang sekali penulisan di sini orang ke satu. Dari buku yang kemarin apa yang jilid 4 yang saya baca itu sedikit yang menggunakan orang ke satu atau pakai bahasa saya. Tapi dia biasanya hanya menceritakan apa tuh kejadian-kejadian yang ada di sekolah itu tanpa menggunakan orang pertama. Mungkin Bu aja Iis bisa menambahkan. Mohon maaf juga Bapak Ibu sebelumnya kalau misalnya dalam memaparkan saya seperti ini karena orang menulis itu ada dua tipe. Satu, dia bisa berbicara panjang lebar lewat tulisan. Kedua, sulit berbicara. Nah, kalau saya tipe orang yang sulit berbicara seperti ini. Sulit sekali ya. Makanya kalau misalnya suka diajak jadi narasumber, saya suka menolak. Karena sulit. Sulit berbicara, sulit berbahasa. Ya, karena kalau dalam tulisannya itu bisa cepat. Semalam itu bisa jadi satu novel, itu bisa jadi. Tapi kalau untuk langsung bisa seperti ini, alangkah sulitnya buat saya. Mohon maaf. Mangga Bu Haji. Sudah sangat bagus penjelasannya Bapak. Menurut saya tadi Ibu Heni, judul itu memang tadi kan yang ditanyakannya judul ya. Judul itu memang harus eye-catch gitu ya, harus menarik, judulnya itu harus menarik pembaca supaya mau baca tulisan kita gitu untuk judul. Cuma mungkin bahasanya karena kita guru ya, tentu yang merefleksikan profesi kita sebagai guru gitu Manawi. Untuk di dalam juga tadi kata Pak Aris sudah benar, sudah betul sekali karena beliau masternya ya. Jadi di tulisan itu karena ini bentuknya bukan sajak, ini bentuknya praktik baik, jadi saya belum pernah mungkin kurang membaca begitu ya, yang menggunakan kata aku begitu ya. Kecuali nanti bentukannya seperti cerita gitu ya Pak Aris ya. Tahun kemarin ada yang nulisnya tuh kayak bercerita. Nah, yang seperti bercerita ini kadang-kadang tidak menggunakan kata saya, tetapi misalnya Bapak apa begitu, melakukan apa, bagaimana begitu, langkah-langkahnya begitu. Itu Manawi ada tipenya yang seperti itu. Untuk Bapak Teddy, ya ini disebut ilmiah sih tidak ya, karena tidak sangat seperti tesis begitu, tidak. Tadi saya mengatakan seperti tesis disertasi itu karena dalam hal latar belakang gitu. Jadi yang menjadi basic masalahnya itu apa gitu Manawi. Apakah harus sesuai dengan yang seperti itu? Tidak juga. Kita bukan sedang kuliah ya. Lagi pula, jangan terlalu takut untuk menulis karena tulisan ini dari kita untuk kita. Begitu.
dari kita untuk kita. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain pikirkan begitu ya. Yang penting ya kita nulis udah aja begitu. Kita nulis karena untuk program ini, tidak perlu diketahui ini Bilihna ada yang baru bergabung ya. Program ini itu kita menulis sendiri dan mengurus panitianya juga dari kita-kita juga. Lalu biayanya dari kita-kita juga. Jadi nanti kita akan pesan buku, nanti yang mengelolanya nanti Bu Haji Eli Maimunah ya, yang akan mengelola berapa buku yang kita yang harus kita pesan begitu ya. Nanti Bu Eli mohon dijelaskan ya Bu Eli sama waktu panginten ya, karena waktu kita cuma sebentar Ibu Bapak tadi sudah disebutkan sama Pak Erwan bahwa waktu kita itu hanya sampai sekitar awal Desember ya Bu Eli, sekitar awal Desember. Ini siapa yang share screen? Tuhan, siapa yang share screen? Nah, begitu dari awal bulan ini siapa yang share screen? Dari awal bulan awal sampai awal perkiraan itu awal bulan Desember ini kita sudah harus fix begitu tulisannya Manawi. Nanti dijelaskan tanggal berapa saja sama Bu Haji Eli begitu Manawi. Jadi jangan terlalu takut ini kita nulisnya gimana ya gimana enggak, tulis aja, curhat aja dulu gitu ya. Misalnya judulnya What's up guys begitu, boleh banget begitu, asalkan tentu saja isinya berisi tentang praktik baik itu Manawi. Hatur nuhun, tentu saja pasti jawaban saya tidak memuaskan ya Ibu Bapak ya. Diharapkan untuk tidak memuaskan. Jadi kita nanti cari tahu lagi begitu. Terus begini, menurut saya jangan terlalu kaku begitu. Kita bisa dikit-dikit cari panduan atau cari panduannya sudah ada ya. Panduan ini apakah sudah diterima atau belum sama Ibu Bapak, tapi panduan itu sudah bergulir dari Kemenagnya sudah bergulir gitu. Misal mau pakai kata-kata biar kata-katanya eye-catch, minta dibikinin judul sama AI begitu. It's okay lah menurut saya begitu ya. Yang pasti inti pemikirannya ada di kepala kita loh. Inti pemikirannya ada di kepala kita, pengalamannya punya kita, tidak dimiliki oleh AI atau yang lainnya. Gitu Manawi. Itu saja. Hatur nuhun Ibu. Terima kasih kepada Pak Aris, juga kepada Ibu Hajah Iis yang sudah menyampaikan jawabannya terhadap pertanyaan dari Bapak Teddy dan juga Ibu Heni. Mudah-mudahan ada yang bertanya lagi ya, karena agar mungkin kalau banyak yang bertanya, yang tidak bertanya juga akan mendapatkan jawaban gitu. Bapak Ibu mohon izin, di sini sosialisasi ini dilaksanakan oleh dua apa ya istilahnya, dari Pais dan dari madrasah begitu. Nah, nanti pada dasarnya kita akan masing-masing pendalamannya di grup masing-masing. Nah, mohon izin mungkin kalau yang sudah pernah menulis di edisi 1 sampai dengan 4 sudah sering bertemu dengan narasumber atau yang sudah berbicara di sini. Mungkin yang masih baru atau yang baru saja mendapatkan link sosialisasi ini, kita akan menulis dan tulisan ini harus selesai pada pertengahan Desember. Kita usahakan begitu ya. Selesai sudah selesai menjadi buku gitu. Nah, untuk ini Bapak Ibu, sebenarnya pada penulisan ini kita tidak dituntut untuk seperti tadi ya, harus yang dengan syarat ilmiah atau dengan ejaan yang disempurnakan begitu, Bapak Ibu. Di situ kalau Bapak Ibu sudah membaca, barangkali sudah ada yang sempat membaca, di situ banyak sekali tema-tema yang sangat luas yang sudah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu silahkan dilihat saja, dan untuk ini kita menulis saja seperti yang disampaikan oleh Pak Aris atau Bu Haji Iis tadi. Menulis itu nulis gitu.
masih nulis aja gitu, Pak Febi. Iya, Bu, betul, Dan Bu. jadi jangan kalau dimulai dengan syarat ilmiah, tulisannya itu nanti Jadi takut nulis. ya satu takut nulis, keduanya takut nggak ada yang baca, Pak Haji. Kusabab upami tulisannya tidak menarik itu kadang-kadang apa ya orang lain juga, aduh ini terlalu ilmiah, saya mah nggak suka yang seperti itu. Jadi maaf Bu, jadi tidak sesuai dengan tema yang itu Bu. Gak Yang mana terfokus Ibu? ke, ya maksudnya yang tema-tema yang tadi di-share, apa harus sesuai dengan tema-tema tersebut? Apa Ya, kita bisa mencari judul lagi kayak gitu Bu, gimana? Ibu, Ibu Yuli ini sudah menulis ya, Sudah, Ibu ya? sudah 2 kali Bu. Ya, alhamdulillah. Saya masih ingat ini Ibu ini sudah rajin menulis. Alhamdulillah sudah bertemu, sudah Ya bareng-bareng. Bu. Jadi temanya adalah itu gitu ya, Bapak Ibu yang Ya, sudah di-share di panduan itu. Sedangkan judulnya silahkan Bapak Ibu mengambil judul yang disesuaikan dengan eh, bukan kemampuan ya, tapi apa ya? Minat gitu ya, atau misalnya yang paling dekat dengan Bapak Ibu yang sesuai untuk Bapak Ibu tuangkan ke dalam tulisan. Saya juga paham bahwa tidak semua orang seperti Bu Haji Iis misalnya mudah untuk menuangkan dalam apa ya, cerita gitu ya, Bu Haji Iis cerita capetang gitu punten Bu Haji. Tapi Pak Aris kemudian eh enggak seperti itu, saya bukan bukan tipe capetang gitu. Saya mah kalau nulis oke gitu. Nah, ini silahkan disesuaikan saja dengan kemampuan masing-masing, tapi temanya tetap ke situ ya Bu Yuli ya. Temanya tetap tetap kita ambil salah satu tema yang ada di situ gitu. ya, makasih ya Bu. Ya, ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya tidak tidak perlu terlalu kaku gitu ya untuk penulisan ini. Dan kami sebagai panitia akan membantu, tapi juga jangan terlalu jauh gitu ya, Bapak Ibu ya. Akan membantu untuk apa namanya? Untuk ke arah sana gitu. Tapi ya jangan terlalu jauh, misalnya begini, eh, menceritakan tentang kegiatan di sekolah, tetapi menceritakan dengan gambar-gambar. Nah, ketika kami panitia akan menuangkannya atau dengan bagan-bagan itu kan sulit gitu ya untuk diceritakan kembali gitu Bapak Ibu. Nah, di situ eh, bagaimana kecakapan kita untuk menceritakan kembali apa yang sudah dialami. Atau barangkali Bapak Ibu punya proyek yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Nah, barangkali bisa di-share kepada kami, bisa nanti saya membaca jadi, oh saya juga pengen nih mengikuti ini gitu. Begitu kalau sudah mencapai pada menginspirasi. Nah, itu tadi mungkin eh tentang penulisannya ya, Bapak Ibu. Kemudian lagi ada beberapa hal di PAIS atau di guru PAI yang tidak sama dengan di madrasah. Itu misalnya manajemen kita ya, Bapak Ibu, manajemen apa itu namanya? Kalau di saya sampaikan saja ya, Bu Haji, mungkin ya, maaf. Cinta Seperti di mungkin ya Bu. kalau di madrasah mungkin tidak Ada. pernah memberikan buku kepada di luar di madrasah itu sendiri. Jadi saya pengen bilang begini, kalau kita di PAI kan kita sering ngasihnya misalnya ke direktorat, kemudian juga kita juga ke Pak Kadis gitu ya Ibu ya. Saya sendiri mengantarkannya ke Pak Kacap gitu di KCD 5 seperti itu. Jadi biasanya di PAI itu membutuhkan buku yang lebih banyak. Bukunya gratis gitu maksudnya dari yang situnya. Karena kita untuk memperkenalkan kegiatan guru-guru PAI itu eh, di akhir tahun selain untuk ikut gebiarnya HAP Kemenak yang tanggal 3 Januari itu, kita juga memiliki kegiatan besar yang semua dari RA dari TK, SD, SMP, SMA semuanya mengikuti SMK dan juga SLB ya Ibu ya, Bapak Ibu.
SLB, saya lihat ada beberapa dari guru SLB juga hadir. Terima kasih. Nah, itu manajemen-manajemen seperti itu yang mungkin membuat perbedaan, mungkin ada harga dan lain sebagainya. Nah, nanti ini dibicarakan saja di grup masing-masing. Begitu mungkin Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya lagi. Halo. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Isman Indosopa sudah menulis tahun kemarin juga. Kalau terima kasih Bu Eli atas waktunya. Kalau Bu Haji Iis itu capek tang ongko menulis tiasa. Kalau Iya. Pak Aris bisa menulis walaupun tidak capek tang. Kami abdi mah capek tang teu nyerat gitu tiasa jadi bingung. Nah, ini yang hadir hari ini tentunya banyak sekali para pemula atau yang memang belum pernah menulis sama sekali. Nah, tentunya bagi para senior yang sudah terbiasa dalam menuangkan buah pikirannya dan juga hasil daripada praktek baiknya di sekolah masing-masing tentunya. Ini yang paling bingung bagaimana cara memulainya gitu. Walaupun kata Bu Eli tadi, nulis menulis, tapi kadang-kadang sulit memulainya itu harus seperti apa. Nah, mungkin ada trik-trik khusus lah dari Pak Bu Dokter, ya Bu Haji, atau dari Pak Aris atau Bu Eli, bagaimana cara memulainya bagi para pemula yang belum pernah sama sekali menuangkan buah pikirannya ke dalam sebuah tulisan. Tentunya yang hadir hari ini banyak sekali yang belum pernah menuliskan buah pikirannya atau praktik baiknya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isman Indosopa. Mudah-mudahan ditunggu tulisannya untuk sekarang. Nah, kalau saya begini Pak, ini saya dulu ya sebelum ke Bu Haji atau Pak Aris. Bapak sok nulis di status kan ya? Bapak sok nulis di status. Aduh, iya poe ayeuna gitu. Nah, dimulai dari situ Pak. Atau Bapak suka nulis di Facebook. Cuaca cerah, indah. Nah, boleh dimulai dari situ Pak. Biasanya mulai dari hal-hal kecil yang kita hadapi setiap hari. Begitu Pak. Tapi itu mungkin apa ya? Soalnya Kalau belum pernah bikin status Bu, belum pernah sama sekali. Alhamdulillah, iya Pak. Ya. Mungkin nanti ada trik-trik dari Bu Haji Iis, juga dari Pak Aris. Mangga Ibu dan Bapak dipersilahkan. Pak Isman itu sudah dikirim filenya. Mangga diawas. Sudah saya kirim. Ini Pak Isman kan KKG ya. KKG SPAISD gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi pasti banyak. wabarakatuh. Mangga Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Supriyatna, Bapak Bade bertanya. Enggak, Bu. Oh iya. Baru masuk, ini baru bisa masuk, Bu. Oh iya. Bapak mau bertanya atau mau itu dulu? Mau mendengarkan dulu? Mau mendengarkan dulu, Bu. Oh iya. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun sudah sumping. Lanjut Bu Haji. Siap. Jadi untuk menulis saya bilang tadi tinggal curhat saja begitu ya, karena misalnya hari ini kok ada anak yang berantem misalnya begitu, di sekolah ada anak yang berantem. Nah, ini bisa jadi kegiatan awal gitu, situasi awal yang jadi latar belakang kita gitu Pak Isman. Misal kita ngajarin sifat 20 kok susah begitu ya. Ini kan dengan lagu gitu, kayak penerapan seperti itu. Metode-metode mengajar bisa, dalam pembelajaran bisa, program ke pengembangan PAI di sekolah bisa begitu. Gitu Manawi. Jadi banyak hal yang bisa kita bahas. Menurut saya tadi Ibu Yulianti itu tema ya, terkait tema tidak membatasi Bu. Tidak membatasi tema itu apakah yang ada di situ, karena bisa jadi Ibu punya pengalaman yang luar biasa yang temanya belum disebutkan di situ, tapi kita bisa harus dikasih tahu sama yang lain begitu Manawi ya, share kebaikannya gitu. Menurut saya mungkin kita nggak kepikiran loh begitu ya, panitia tuh kayak nggak kepikiran, oh ini apa, karena nggak kepikiran sama kita.
Tapi Ibu punya best practice yang sangat bagus yang belum ada di situ, tidak apa-apa gitu Manawi. Gitu Ibu, menurut saya ya. Karena eh, bisa jadi apa yang dipikirkan sama saya tidak terpikirkan sama yang dipikirkan sama orang lain juga tidak terpikirkan sama kita. Jadi tidak dibatasi, mangga wae, tapi tentunya tidak keluar dari PAI ya kalau PAI begitu. Kalau di madrasah ya tidak keluar dari madrasahnya gitu Menawi. Gitu. Sekedar memberi apa ya? Sharing aja mungkin begitu. Saya rasa tidak sulit ya untuk menulis. Jangan dibilang sulit karena otak kita nanti kalau udah 3 kali kata sulit itu nempel di otak nanti jadi sulit beneran. Jadi bilang saja saya bahagia, saya senang nulis gitu aja. Menurut Bu Eli begitu ya Bu Eli. Jadi jangan ya udah nulis aja gitu, nggak usah dipikirin terlalu berat begitu. Tuh nggak berat. Di situ kan di panduannya sudah ada 700 kata, Pak Isman minimal 750 kata, maksimal 1.500 kata. Justru yang terlalu panjang juga kita agak sulit juga ya Bu Haji Eli. Yang terlalu panjang atau terlalu banyak gambar. Jadi tidak usah terlalu banyak gambar. Fotonya satu saja karena ini kan bukan laporan laporan akreditasi ya, bukan laporan kinerja. Jadi tidak usah bukti fisik yang terlalu bagaimana. Ini cuma sharing knowledge begitu. Satu satu foto sudah cukup. Gitu Manawi. Hatur nuhun Ibu. Terima kasih Bu Haji. Barangkali dari Pak Aris mau menambahkan? Bagaimana kita memulai dalam menulis? Lebih mudah itu kita mulai dengan menceritakan mantan, nggak apa-apa. Nah, itu kayaknya lebih cepat deh. Enggak, Bapak, ini bercanda. Bisa aja. Kita menulis itu memulai bisa dengan menceritakan diri kita sendiri, bisa memulai dengan pengalaman kita sendiri. Kalau saya kebetulan setiap bertemu dengan wali murid yang bercerita itu jadi bahan. Itu selalu jadi bahan tulisan. Misalnya ada yang curhat, dia cerai dengan suaminya gini. Saya itu sambil pegang buku, sambil pegang pulpen itu jadi kerangka karangan. Alhamdulillah dapat bahan seperti itu. Ada teman yang curhat dapat bahan. Mungkin untuk Bapak memulainya tadi bisa dengan menceritakan diri kita dulu sendiri, menceritakan pengalaman. Bahkan dalam salah satu buku saya itu ada yang menceritakan buku yang berjudul Perempuan Hebat itu ceritanya hampir 99% itu real story gitu, ibaratnya emang ada dalam kehidupan nyatanya gitu. Itu dari banyak curhatan orang tua murid, tetangga, teman, semua jadi bahan. Mungkin itu Pak. Dan menceritakan dulu dari apa yang keluar dari diri kita sendiri. Terus yang paling penting dalam menulis itu kita punya konsisten diri. Kalau saya Allah mempaksakan. Jadi saya mendisiplinkan diri 1 tahun itu minimal 1 tahun minimal 1 buku itu harus terbit, wajib. Kalau untuk saya. Nanti yang baca siapa? Saya nggak pernah mikirin yang baca siapa. Yang penting saya bikin dulu. Nanti saya nggak pernah mikirin yang beli siapa. Nanti setelah itu, wah ini buku nggak ada yang beli. Saya nggak seperti itu. Kalau saya udah cetak buku sekian eksemplar, itu biasanya kita bagiin dulu. Kita bagikan dulu ke beberapa titik-titik, baru kita ibaratnya kita dengarkan testimoni jujurnya ya. Jadi jangan meminta pujian. Jujur, jelek bilang jelek, kurang bilang kurang. Kalau saya seperti itu, selalu minta
minta testimoni itu jangan bagusnya tapi jeleknya. Jadi bisa apa buat kita terus mengasah lagi kemampuan menulis kita. Jadi ya kita mulai tulisan kita itu dengan mulai menceritakan diri kita terlebih dahulu. Kalau sulit menceritakan diri kita terlebih dahulu, nah mari kita ceritakan mantan terlebih dahulu. Itu Bu Igelis ya. Oke, itu aja. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan mungkin? Pak Wahyudin, terima kasih trompetnya. Bu, Iya, Bapak Acep Kristiawan, iya saya silakan. mau tanya Bu, soalnya Oh saya iya, baru masuk ini Jum. iya boleh Bapak silakan. Ya, ini teh ada tugas apa, terus hasilnya dikirim kemana Bu? Oh iya, Bapak Maaf ini mah baru bukan pemula Bu. tugas. Iya, iya Ya, Bapak. Bapak bukan tugas ini mah ya. Ini mah kayak kita senang-senang aja, Pak. Kayak kita refreshing gitu, Pak. Nah, iya kalau iya Bu. biasa Bapak, kalau biasa kita ke pantai, apa ke Sela Bintana, kulineran gitu. Nah, sekarang mah kita senang-senangnya eh, nulis gitu, Pak. Nulis, nulis ke naon, nya naon we, Bapak resepna. Tapi mungkin dibatasi pada bidang pendidikan seperti itu, Bapak. Nah, ini Oh, bukan menulis tugas, Bapak ya. pengalaman maksudnya Bu. Ya, nah nanti nanti kumpulannya itu akan kita akan kita kumpulkan kemudian menjadi buku, namanya buku antologi. Begitu, Ya Bapak. hasil Ya. tulisannya dikirim kemana Bu? Oh ya, nanti Bapak nanti ada panduannya. Sekaligus kepada Bapak Ibu yang baru bergabung atau bergabung di Zoom ini karena mendapatkan linknya dari MGMP, KKG, pengawas, atau dari teman, atau dari siapapun. Nah, mungkin nanti bisa minta tolong untuk dimasukkan ke grup masing-masing. Jadi ada grup menulis guru PAI, ada lagi grup menulis guru madrasah. Bagi Bapak Ibu yang tadi sudah nge-share link, mohon bantuannya karena mungkin yang di sini baru baru gabung ya, baru gabung di link ini gitu Ya. maksudnya. Terus belum mengetahui informasi sebelumnya. Nah, silahkan untuk digabungkan, minta tolong untuk digabungkan di grup WhatsApp menulis agar nanti bisa mendapatkan informasi selanjutnya. Berarti mintanya ke yang share ya Bu ya? Ya, coba yang nge-share dari mana tadi gitu. Nanti kan ada Dari Pak, ada Chat. ujungnya kemana gitu. Nanti biar digabungkan. Soalnya ini sepertinya banyak yang baru. Ya, Ya, Manawi Bu Haji, ini saya mengirimkan ya, nomor saya di chat box ya. ya, Jika GPAI mau bergabung, begitu, kayaknya begitu aja, pilih liar, pilih ya, liar. betul. Mangga tiasa menghubungi saya, itu nomor saya sudah dikirimkan untuk guru PAI ya. Untuk guru madrasah nanti ke Bu Ilis ya, Bu Ilis bisa Nomornya di mana Bu? di chat Bapak, di chat box di situ tuh. Ya. Di chat box ya nomornya, nanti kita gabung di grupnya. Karena secara teknis Panginten ya nanti Bu Haji Eli akan menjelaskan itu di grup ya Bu Haji dengan secara detail begitu Manawi. Untuk GPAI saja di Abdi. Untuk GPAI itu yang sudah dikirim di situ, Bapak. Atau Sebelum di mana Bu ya? bisa Itunya nomor diarahkan WA-nya. di chat, Bisa Bapak. disebutin nggak Bu? Bapak buka chatnya. Bapak anggo HP sanes. Pakai tablet ya? Ya, kalau pakai HP di bawah ada chat gitu. CHAT. Nah, Bapak buka di situ. Di situ ada nomor kontak. Nah, silakan Bapak bisa chat ke nomor itu. Iya, San.
Begitu Bapak mungkin menjawab tadi yang awal Tuh banyak masuk yang Mbak. mungkin Ternyata udah Ya, 50%. terima kasih Bu. Bapak Ujang Basi Bapak. mungkin bertanya Tanya Bu ini Bu. yang Bapak Asep Awaludin. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini cara-cara penulisan antologi itu bagaimana Bu ini? Ini karena saya ini baru masuk Bu. Terima kasih ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep Awaludin sudah bergabung. Alhamdulillah banyak yang bergabung. Ini Bu Haji, Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah bergabung dengan kami. Nah, tadi sudah disampaikan di awal. Sudah bisa scroll Bapak ke atas untuk di chat ya Bapak ya. Itu sudah ada panduan menulis buku antologinya. Bisa mungkin di-download dulu Bapak, dibaca-baca dulu. Nanti silahkan yang masih baru masuk ke grupnya masing-masing. Untuk yang PAI masuk ke grup PAI, untuk yang madrasah masuk ke grup madrasah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh panitia masing-masing. Kemudian ada pertanyaan Pak Teddy lagi. Ini medsosnya apa? Kebetulan sampai saat ini kita akan pada penulisan kelima Boleh medsosnya saya masih di nambahkan WhatsApp. Ibu? Begitu Pak. Boleh Ibu, boleh. Silahkan Ibu, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya ingin sedikit berbagi, terutama saya alhamdulillah mengikuti buku antologi ini sejak jilid yang pertama. Dan boleh dibilang jilid pertama ini adalah jilid catatan saya yang pertama. Saya pertama kali menulis di jilid yang pertama. Dan waktu itu moderatornya adalah Bapak Suhud Rohis dari SD Cimahi ya. Beliau itu penggerak guru merdeka. Nah, dari sana saya betul-betul pertama kali menulis saya belum bisa apa-apa. Jadi saya menulis itu asal terjang gitu, Bapak dan Ibu. Dan oleh beliau betul saya diarahkan untuk menulis sesuai format yang berlaku, yaitu format apa. Nah, mungkin kalau untuk PAI star ya Bu ya aja ya. Nah, persamaan dari keduanya, Pak Sur itu selalu menekankan memberikan contoh. Contohnya itu yang pertama jadikan ini seperti surat cinta gitu katanya. Surat cinta, surat perjalanan aktivitas kita dengan siswa-siswa kita. Jadi hampir tidak ada bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang ilmiah di dalamnya. Kemudian tulisannya itu menggunakan kata saya, begitu, supaya lebih personal antara si penulis dengan berhubungan dengan para pembacanya. Jadi bahkan ada hati di dalamnya ya, karena yang diceritakan itu adalah pengalaman saya bersama murid-murid saya, seperti itu. Kemudian format yang diajarkan oleh Pak Suhud ini mirip dengan yang ada di majalah Guru Merdeka. Dulu itu ada namanya majalah Guru Merdeka, salah satu artikelnya itu berisikan seperti itu, jadi seperti cerita gitu Pak dan Ibu, seperti sebuah cerita. Tapi ceritanya itu asik, berurutan, tapi memiliki makna di dalamnya. Dan beliau pun mengatakan, kalau memulai menulis, tidak perlu takut dengan ABCD. Tulis apa yang ada dalam hati saja. Nah, semenjak itu saya merasa diakui oleh Pak Suhud di buku yang pertama. Catat tulisan saya yang pertama dan membuat saya candu hingga saya mengikuti kembali sampai jilid kelima. Jadi alhamdulillah saya sudah bergabung dari mulai jilid 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan saya bersyukur begitu. Dan semoga ini bisa jadi pemicu juga ya bagi Bapak dan Ibu yang baru memulai. Jangan khawatir, tidak sulit. Keluarkan isi hatinya, karena ini catatan cinta kita dengan siswa kita gitu. Perjalanan kita dengan mereka begitu. Ya, sebenarnya perasaan saya ya dengan anak-anak. Baik, silahkan. Terima kasih Bu.
Terima kasih Ibu sudah memberikan masukan. Luar biasa. Ibu-ibu di sini juga sudah sering menulis. Minimal nulis status lah gitu. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Bu Haji, Ya, terdengar suaranya? Ya, Pak. Terdengar, Pak. Ya, ya. Eh, ada banyak cerita sebenarnya yang ada sebenarnya banyak praktik baik yang bisa diceritakan dalam sebuah tulisan. Salah satunya kami mendapatkan banyak inspirasi. Di sini ada Bu Ani ya, Bu Ani dari RA Zahra. Halo Bu Ani. Ya, halo Pak. Ibu dengar suara saya Bu? Ini. Nah Bu Ani ini salah satu dia dulu nanti saya takut salah ya. Salah satu penggerak atau koordinator atau pelatih PHBK pendidikan holistik berbasis karakter yang didukung langsung oleh IHF Indonesian Heritage Foundation. Jadi Indonesia Heritage Foundation yang itu sekolah karakter. Kami melihat ada beberapa catatan. Pertama, bahwa ini ternyata kan punya dampak yang cukup bagus untuk pengembangan karakter di jenjang PAUD ya, TK, RA, kemudian ada PAUD. Nah, kemudian juga itu ada beberapa modul. Sepertinya ini juga butuh juga untuk dituliskan. Nah, kami sengaja nanti Bu Ani coba tolong ceritakan PHBK kalau itu dituliskan dengan metode atap. Apa sih yang awalnya gitu? Kemudian apa sih tantangannya? Kemudian apa aksi yang dilakukan? Apa dampaknya? Saya rasa ini dalam salah satu dari upaya memicu ya, memantik teman-teman sekalian, Bapak Ibu untuk menulis. Dan kalau yang menjadi dampingan PHBK ada beberapa era, karena salah satu era itu juga bisa menuliskan satu berdasarkan modul tertentu. Bagaimana praktik baik di dalam satu modul ya, itu juga akan memberikan hasanah kekayaan nanti di edisi kelima. Tapi ini yang fokus yang era. Boleh cerita sedikit Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan sudah menggabungkan saya di Zoom ini. Izin menceritakan tentang PHBK, Pendidikan Holistik Berbasis Karakter, di mana ini adalah sebuah pendekatan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk penguatan karakter anak usia dini, di mana ada yang terintegrasi dan ada yang terprogram. Kalau misalnya yang fokusnya terprogram itu ada pengaliran 9 pilar karakter. Pengalaman saya untuk pengaliran pilar karakter ini, di mana kami dari RA Zahra sebagai sekolah koordinator sudah bergabung di HF itu di PPA ketiga, keempat, dan kelima. Banyak sekali dampak baik yang dirasakan oleh para lembaga sekolah mitra, di mana yang asalnya dari manajemen kelas, awalnya manajemen kelas, anaknya itu tidak dapat dikendalikan, misalnya seringnya kurang tertib gitu. Alhamdulillah melalui PHBK ini selain manajemen kelas yang lebih baik, juga karakter anak yang lebih baik, karena saat ini karakter anak juga pada umumnya juga karakter pada usia sekolah, karakter yang paling mendasar adalah sopan santun yang kurang diterapkan oleh anak-anak. Mungkin itu Pak pengalamannya. Ya. Itu kan secara singkat. Nah, maksudnya adalah dari cerita tadi itu dituliskan. Kami rasa ini juga akan memberikan dampak yang cukup bagus apabila teman-teman penulis lain membaca itu. Nah, ini ajak yang mitranya, ada beberapa RA ajak untuk menulis. Kalau ini kan sebagai koordinator, jadi bisa menggambarkan secara keseluruhan dari mulai rintisan sampai dengan sekarang. Data-datanya nanti bisa disampaikan, kapan memulainya, kemudian lembaga mana yang memberikan dukungan, kemudian lembaga yang mitra
yang kolaborasi dengan koordinator mana saja. Nah, setelah itu nanti apa sih yang dampak perubahan yang terjadi. Nah, kalau yang mitra tadi yang lembaga satuan pendidikan yang dampingannya bisa yang berbasis modul. Misalkan modul ini apa sih kondisi awalnya, terus tantangan untuk modul itu apa, kemudian bagaimana praktek mendesain sebuah pembelajaran dan praktek nanti di ruang kelasnya, kemudian juga apa dampaknya. Saya rasa ini akan juga menambah setiap tahun itu banyak penulis dengan ide dan gagasan-gagasan baru, tetapi yang sudah dipraktikkan di masing-masing satuan pendidikan. Ya. Baik Pak. Gitu ya. Ya. Mau nggak dilanjut Bu Haji Eli? Terima kasih Ibu Ani yang sudah memberikan testimoni gitu ya. Nah, nanti Ibu bisa berbagi berbagi pengalaman menulis mungkin Bu ya. Ibu dari RA ya. RA Ya, itu betul. berarti madrasah ya. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa nih di Zoom ini ternyata Bu Haji banyak yang hebat-hebat ini. Aduh jadi izin abi mah nyarios di dieu teh siganu kumahanya. Lebih hebat lagi Bapak Ibu yang sedang berada di depan siswa dengan berbagai problematikanya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu, pertanyaan atau himbauan atau apa? 109 orang yang hadir, alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah Bu Haji. Luar biasa. Ya, tadinya 116, Bu. Oh iya, sempat Ya. 116 tadi ya. Ada Jadi yang ini izin ada, juga. ya ada ya, ini saya recording kok. Nanti kelihatan. Ya, terima kasih Bu Haji Iis. Bapak Ibu mungkin sudah ada gambaran atau tidak ada gambaran sama sekali, tetapi mungkin nanti bisa diperjelas dengan melihat pada pedoman yang sudah dikirimkan di masing-masing grup. Bisa dipelajari Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu pasti lebih memahami ketika membaca sendiri. Tidak ada yang sulit, pasti semuanya mudah. Mungkin begitu Ibu Ilis, saya kembalikan waktunya. Bu Haji. Ya, iya Pak. Gimana? Ada hal menarik lagi karena di bawah Dinas Pendidikan juga kan ada SLB ya, Sekolah Luar Biasa. Ya. Ini kami mengapresiasi kehadiran ada Bu, di sini kami lihat ada Bu Rohilatul Alawiyah dari SLB PGRI. Betul, ada. Ada ya. Iya. Nanti Bu Rohilah ajak. Halo, assalamualaikum Bu Rohilah. Nah ini deh. Pak. Ya, alhamdulillah. Damang Ibu. Ya, kami juga sebenarnya ingin mendengarkan juga banyak cerita praktik baik yang dilakukan bagaimana PAI itu juga di SLB diterapkan kan. Misalnya gini, untuk mengajarkan sholat bagi anak di SLB dengan keberagaman anaknya juga kan itu sesuatu yang sangat unik dan sesuatu yang memang tidak mudah gitu. Kemudian bagaimana memastikan anak itu memberikan pembelajaran tentang balik aja, itu mengajarkan tentang saum dan lain sebagainya. Kami rasa Ya, insya Allah. Hanya pesannya ajak teman-teman SLB ya, guru-guru PAI SLB lainnya juga coba untuk menulis. Itu Bu Rohilah. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Itu juga saya ya. Jadi yang di sekolah tidak hanya TK, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk juga SLB itu menjadi bagian dari yang menulis di guru PAI. Kalau yang guru madrasah dari mulai RA, MI, MTS, dan MA. Ya, insya Allah Bu Rohilah tahun ini dan teman-teman SLB-nya menulis lagi. Ya. Ya. Dan juga nanti mohon bantuan para pengawas. Nanti Bu Haji Eli nanti kalau misalkan Pak Kasih Pendidikan Madrasah ternyata belum masuk karena kami informasikan masih rapat Bu. Kemudian juga Pak Kasih PAI, Pak Alwan nanti mohon diinformasikan apabila sudah masuk bisa memberikan arahan. Apabila nanti tidak masuk karena waktu juga kan kita dibatasi, di sini juga ada beberapa pengawas, mohon bisa mewakili Pokjawas Madrasah ataupun juga Pokjawas PAI untuk memberikan penguatan dan juga memberikan dukungan terhadap
guru-gurunya. Jadi tidak hanya memberikan dukungan saja, tapi juga pengawasnya juga ikut menulis nanti. Dan nanti kita bersama-sama di foto bareng pada tahap kemenang, mengangkat buku sesuai dengan bukunya masing-masing. Guru madrasah mengangkat buku guru madrasah Bagja dan Berkah edisi kelima, dan guru PAI mengangkat buku Aku Bangga Jadi Guru PAI edisi kelima. Kita sama-sama edisi kelima. Ya, mangga cekap. Lanjut Bu Haji Eli. Bapak Ibu, sudah mungkin ya tidak ada lagi yang disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ilis. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Eli dan Ibu Arlin tadi yang sudah memandu sesi tanya jawab. Dan di sini juga masih ada Ibu pengawas atau Bapak pengawas, Ibu Ai Marlina di room kita ya. Kemudian Bapak Ahmad Salim, adakah masih di room? Dan Ibu Reni. Mudah-mudahan berkenan untuk memberikan kesempatan kolaborasi Bapak. Masih standby. Pak Ahmad Salim, hatur nuhun Bapak, mangga. Memberikan penguatan kolaborasi untuk kita menulis Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa walaupun di dunia maya. Tentunya untuk menyepakati rencana kita untuk menulis ontologi kelima ya. Alhamdulillah untuk yang ke-1 saya ikut menulis waktu itu ya. Yang kedua, ketiga, keempat saya jeda dulu ya. Karena kalau kata Pak Erwan tadi orang yang banyak alasan itu putus asa, saya tidak putus asa. Apalagi putus asa saya tidak ya. Untuk itu saya mewakili teman-teman di sini mungkin banyak kegiatan, dan saya dari pagi masih Zoom sampai hari ini Zoom kedua. Sangat mendukung tentunya karena orang yang menulis itu sudah mencatatkan dirinya sebagai orang yang berkebudayaan ya. Karena terus terang dengan menulis itu seseorang itu secara tidak langsung akan memperpanjang usianya. Imam Syafi'i saja sampai hari ini namanya disebut-sebutkan. Para penulis walaupun sudah tidak ada disebut-sebut. Salah satunya dengan menulis. Ya mudah-mudahan kelak tulisan kita dibaca oleh anak cucu kita ya. Walaupun tadi kata Bu Dokter itu kita tidak berprinsip, tidak berpikiran aya nu meuli moal, aya nu maca moal, pokoknya prak lah. Insya Allah untuk sekarang saya juga masih sudah konsep ya. Tentunya praktik baik kaitannya dengan kepengawasan saya. Dan insya Allah berkolaborasi dengan para guru PAI. Dan tentunya kita hari ini meniatkanlah untuk tidak mager ya. Tidak malas gerak gitu. Jadi betul Bu, gunaon ari nulis status ya. Ngaguluyur katanya, meningunah katanya. Tapi ari nulis nu bener mah gitu. Nah, itulah godanya. Sesuatu yang berkualitas itu memang butuh pengorbanan ya. Sesuatu yang berkualitas memang butuh pemikiran yang tentunya pemikiran kualitas juga, tapi jangan menyerah. Insya Allah. Bismillah semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam